sekolahku Kristen, papaku Buddha, mamaku Muslim. Terus teman-temanku juga ada lagi kan. Jadi kayak semuanya nih aku pelajarin nih dari agama ini semuanya aku pelajarin dan akhirnya aku menemukan jati diriku, aku nyamannya di agama Islam. Merajinkan diri untuk sholat, kok aku nyaman? Ya aku nyaman pakai mukena kan. Karena kan ya aku mikirnya ini agama, masing-masing agama ini kan ya punya Tuhan yang masing-masing kan aku pikirnya. Oke. Ternyata dikasih tau lah sama si calonku ini, enggak, Tuhan itu cuma satu loh. Terus aku ya karena emang dari kecil di agamaku Kristen jadi kayak menolak lah. Ya enggak lah. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam. Masya Allah. Makasih loh berkenan untuk datang ke depan rumah Rukun. Asik. Cici kok bisa nemuin hidayah, gimana sih ceritanya? Jadi boleh cerita Ci. Sebenarnya Cici itu mualaf kapan Ci? Aku sebenarnya mualaf itu udah dari 5 tahun yang lalu Kak. 5 tahun yang lalu? Iya. Oh bener. Bukan bulan puasa kemarin? Bukan. Jadi sebenarnya aku kan dulu ya dari zaman sekolah, TK, SD, SMP, SMA itu tuh selalu agama ya inilah. Sebelumnya non muslim lah ya. Ya, sebelumnya non muslim. Terus pas di umur 17 tahun itu karena pembuatan KTP, aku akhirnya ikutlah masuk Islam. Kenapa ikut Ci? Maksudnya memang tahu Islam dan keyakinannya secara keyakinan memang pingin pindah atau ya ikut aja lah gitu. Nah, sebenarnya untuk papaku itu kan agamanya Buddha, untuk mamaku Muslim. Nah, jadi ya aku suka ngelihat mama kan kayak sholat atau misalkan menjalankan puasa. Nah, aku suka ngeliatin nih. Terus akhirnya aku jadi kayak penasaran kan. Akhirnya ya udah nih ditawarin lah, diajak sama mama, mau nggak ya gini. Oh ya udah boleh, aku penasaran kan. Jadi coba apa? Sholat? Aku waktu itu tuh pindah sekolah di Jawa, mamaku kan Jawa Jawa Tengah. Jadi pindah sekolah di situ yang ajaran agamanya benar-benar Muslim, aku pelajarin. Terus akhirnya karena 17 tahun, aku itu coba deh masuk deh karena emang aku merasa nyaman nih. Tapi belajar apa Ci? Apa aja? Maksudnya belajar sholat, belajar ngaji gitu? Iya. Oh gitu? Iya, bahkan sampai aku kan ada Pak Ustadznya di sana kan. Aku belajar ngaji pelan-pelan dari apa ya yang maaf banget ya kalau salah ya Abatasa ya. Iya, yang benar-benar masih basicnya kan. Ikro ya. Iya. Itu terus akhirnya ya udah tuh di situ aku memutuskan untuk benar-benar masuk agama Islam karena aku merasa nyaman. Oh, nyaman ya. Akhirnya aku baca syahadat lah sama si Pak Ustadznya ini. Oh, sudah 5 tahun berarti ya. Sudah 5 tahun tapi cuman nggak lama ya, cuman selama 2 bulanan. Akhirnya karena itu kan belajarnya benar-benar yang sekolah Islam terlalu apa ya? Kaget? Iya, aku kaget. Jadi benar-benar pusing atau apa. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pindah lagi ke Jakarta gitu. Jadi ya pas masuknya cuman untuk pembuatan KTP. Jadi memang pengenalan Islamnya juga belum kuat ya, baru belajar basicnya ya. Tapi pindah ke Jakarta itu tetap menjadi seorang muslim? Masih tetap menjadi muslim, cuman aku balik lagi ngikut karena nggak ada gurunya ya. Aku kan di Jakarta benar-benar nggak ada gurunya sendiri. Jadi aku bingung nih, ya namanya manusia nih ya Kak ya. Jadi ya udah ngikut lagi belajar semua agama sebelumnya aku itu. Oh, gitu. Oke. Ya mungkin juga benar-benar rantau ya di sini ya, di Jakarta ya? Iya. Oh, ngerti. Jadi ketika akhirnya pindah lagi, belajar dengan keyakinan sebelumnya, di bulan puasa kemarin tuh baru kepikiran lagi atau gimana tuh ceritanya? Nah, aku tuh mulai mendalami lagi 2 tahun kemarin lah. 2 tahun kemarin. 1 tahunnya kemarin itu aku kayak ngikutin puasa tapi belum ngerti. Di tahun ini aku mulai belajar. Benar-benar mendalami puasa, bacaannya begini dari doa makan, terus ya puasa full 1 bulan ikutin segala macamnya. Aku mulai rajinin sholatnya, walaupun ya sholat aku masih mungkin dari cara wudunya aja aku mungkin masih ada yang salah, atau ya dari sholatnya aku masih baca surat-suratnya masih salah juga. Tapi ya udah aku tetap coba belajar tapi sambil ngulik gitu. Tapi triggernya apa sih Ci? Maksudnya dari pindah
ke Jakarta tahun? Sebenarnya itu tuh aku dari kecil di Jakarta. Cuman kan karena mamaku di kampung, jadi aku pulang ke kampung. Balik lagi ke sini. Ke sini, balik lagi ke ininya. balik ya. Ya karena masih ngikut kan. Maksudnya kan nggak semua orang yang bisa punya keyakinan yang teguh dan tahu masalah basicnya secara keyakinan kan nggak semua orang ya. Maksudnya kan ada yang mengikuti orang tua dulu, prosesnya pelan-pelan ya. Cuman triggernya apa Ci? Ketika ngikut di Jakarta dengan keyakinan non-muslim dulu, sudah ngejalanin, terus kepikiran lagi, kayaknya menarik lagi nih login Islam nih gitu. Karena aku ngelihat dari teman-temanku itu kan ada yang Islam juga, terus aku juga dipertemukan dengan pacarku yang sekarang dia agama Islam juga. Nah itu tuh aku dikasih tahu nih, diajarin tentang agama Islam. Jadi aku mulai tertarik lagi nih, aku coba belajar lagi gitu. Pacarnya Islami berarti? Pacarnya sebenarnya gimana ya? Pacarku kan agama Islam juga, tapi sebenarnya dia anaknya agak-agak juga sih sebenarnya, nggak yang Islami banget gitu loh Pak. Oh, jadi keduanya menemukan hidayah lah bahasanya ya. Jadi keduanya merasa, hijrah nih gitu kan. Deh kita belajar ya gitu kali ya. Iya, aku banyak belajar dari pacarku ini, banyak ngasih tahu, ngejelasin agama Islam tuh begini-gini loh, ajarannya begini-gini loh, gitu. Terus tambah teman-temanku juga aku ngeliat. Jadi ya udahlah aku coba mulai belajar lagi. Tapi dia shock nggak kalau misalnya secara KTP sudah Islam duluan sebelumnya? Kok Islam tapi agamanya non-muslim nih gitu? Sempet shock nggak awal ketemu gitu? Sempet bertanya-tanya juga. Aku bilang, Islam, tapi kok masih belum tahu ya, kok masih kosong banget nih. Ya udah aku cerita lah kalau misalkan aku Islam itu waktu pas pembuatan KTP aja, karena ya itu kan sekolahku Kristen, papaku Buddha, mamaku Muslim. Terus teman-temanku juga ada lagi kan, jadi kayak semuanya nih aku pelajarin nih dari agama ini semuanya aku pelajarin dan akhirnya aku menemukan jati diriku, aku nyamannya di agama Islam. Kenapa gitu. nyaman? Karena apa ya, pas aku mencoba untuk memberanikan merajinkan diri untuk sholat, kok aku nyaman. Ya aku nyaman pakai mukena Kak. Kayak adem banget ya Masya Allah. Kayak ya walaupun aku masih belum bener, tapi kayak adem banget. Ngerasa tenang ya? Ngerasa tenang banget. Akhirnya dari situ oke lah, aku coba mulai belajar lagi. Tapi gini Ci, kalau misalnya udah belajar beberapa keyakinan, kan pasti sadar bahwa Islam tuh kan ada sholat 5 waktu, ada puasa 30 hari, ini kan yang viral kemarin di Instagram, di TikTok gitu kan. Ada sholat Idul Fitri, ada sholat sunnahnya gitu kan. Ada rukun iman, rukun Islam, kan ngerasa ini kok complicated banget ya, banyak banget sih tanggung jawabnya, nggak ngerasa gitu? Iya, aku sempat ngerasa awalnya kaget kan, karena emang banyak banget ajaran-ajaran dan kewajibannya kan ya. Tapi ya itu susah banget, pertama-tama tuh aku susah banget untuk konsisten sama diriku, karena kan harus yang sholat 5 waktu kan. Jadi oke, aku mulai mencoba belajar walaupun masih suka bolong-bolong. Itu kayaknya ujian semua umat Islam. Maksudnya ujiannya bolong-bolong harus konsisten, ya kan? Subuhnya harus bangun, gitu kan, harus sholat. Itu ujian semua kok, Ci. Tenang, Ci. Maksudnya sahabat rukun kan kita sama-sama belajar ya, gitu. Tapi memang bertahap banget ya untuk belajar sholat itu ya? Bertahap banget, Kak. Karena yang dari awalnya kan nggak yang masih biasa aja ya, terus dihadapkan dengan banyak banget kewajibannya dan akhirnya ya Masya Allah mulai pelan-pelan. Puasa 30 hari loh. Iya, puasa tuh aku ikutan Kak. Full? Walaupun, enggak, karena aku dapet. Oh iya, kan aku dapet. Aku halangan kan. Iya. Ya wajar kan perempuan harus dapet. Belum menikah lagi. Lebih bahaya kalau belum menikah sudah nggak dapet. Iya. Tapi berarti full kan? Full. Kalau nggak ada halangan itu full. Kuat. Aku pernah aku juga kesiangan nggak sahur, akhirnya ya udah, tapi kuat loh Kak. Jam 6 buka puasa tuh. Hebat sih. Walaupun ada keroncong-keroncongannya, tapi kayaknya semua deh. Secara hikmah kan melihat orang-orang, ternyata secara hikmahnya ngeliatin orang yang lapar seperti ini, saudara kita dan sebagainya, itu kan juga banyak sih hikmahnya kan. Tapi yang amazingnya tuh Cici kuat puasa 30 hari ya, walaupun ada halangan itu loh. Itu kuat loh, hebat loh itu. Bener-bener. Nggak ada ini ngeliatin aus nih, biasanya aus yang paling kuat itu kan.
Iya, tapi ini kayak enggak, masih jam 3. Biasa kan jam 3 jam rawat ya kayak. Ini enggak. 3 hari pertama deh. Itu kan paling berat tuh 3 hari pertama. 3 hari pertama kayak Di kamar doang? Enggak. Aku sambil kerja Kak di situ. Sambil kerja? Iya. Aku berangkat panas-panasan. Aku kan kerja kan bawa motor juga kan. Ya bener-bener mandiri lah. Daerah mana? Jakarta? Kantorku itu Jakarta Pusat. Oke, lumayan. Lumayan dari timur ke pusat. Lumayan. Makanya kayak bawa motor panas-panasan tapi Masya Allah aku kuat loh. Alhamdulillah. Sampai bener-bener finishnya puasa. Itu kenapa viral ketika Cici ngedon ya, mau sholat malah dapet sholat Id. Nah itu dia Kak. Apa sih maksudnya dirasa sampai pasangannya calon ini kita ngomongnya kalau misalnya pacaran kan di Islam kan dilarang. Yeah. Tapi kalau misalnya calon dan ini juga lagi belajar ya insya Allah kita doakan biar disegerakan. Nah saat itu kan lagi dibimbing tuh sama keluarga dari calon. Yeah. Terus tiba-tiba kan divideoin kalau misalnya mau sholat Id viral dan Cicinya nangis. Itu tuh maksudnya yang dirasa apa, Ci? Aku benar-benar sedih banget karena ya puasa 1 bulan itu kan benar-benar aku usahakan. Usaha kayak wah udah mau lebaran nih, udah benar-benar kayak malam takbiran tuh aku senang banget kan yang aduh besok udah mau lebaran pas Dan hari itu belum halangan? Belum Kak. Malamnya belum halangan? Belum. Oke. Aku udah sampai yes besok masih bisa nih dapat sholat Id pas di hari H-nya Kak. Hari H itu maksudnya pas bangun tidur gitu langsung tahu kalau misal halangan. Iya bangun tidur dan belum mandi sih. Iya bangun tidur. Bangun tidur pas aku mau mandi tek. Aku kayak yang udah aku tunggu selama-lama ini tahu-tahu malah halangannya kenapa nggak habis sholat Id gitu loh. Iya. Bete banget bener-bener aku sedihnya bener-bener tiba-tiba pengen nangis aja gitu loh Kak. Iyalah maksudnya kan sudah ditunggu-tunggu, sudah dinanti-nanti, pengen merasakan euforianya sholat berjamaah, sholat Id bareng gitu kan, apalagi calon mertua bareng. Aku sampai bela-belain nginep karena aku kan sendirian ya Kak ya. Aku nginep di rumah calon mertuaku untuk sholat Id bareng sama adiknya, sama maminya, tahu-tahu malah halangan kan aku sebel banget Kak. Ya mungkin belum diberi aja kesempatan sama Allah. Itu kan juga ujian sih. Kuat nggak nanti tahun depan mau sholat nggak nih? Pertanyaannya Ci, waktu belajar pertama kali itu yang paling sulit di sholat apa? Maksudnya kan nggak mungkin langsung lancar ya. Nah itu yang ngajarin juga siapa? Sempat udah pernah tahu basic-basicnya, cuman akhirnya aku belajar lagi tuh ngulik dari Google, tata caranya begini, dan di kantorku kan ada musola juga ya. Aku memberanikan diri untuk coba ngobrol sama penjaganya, terus akhirnya dikasih tahu. Aku sampai mau make sure loh, ini bener nggak ya? Soalnya aku kan nggak ada guru. Aku menerka-nerka sendiri kan nggak mungkin kan, takut salah. Jadi akhirnya aku ngobrol sama penjaganya. Bener nggak sih Kak? Bener nggak sih Bu? Begini akhirnya. Tapi usaha sendiri ya? Bener-bener aku usaha sendiri Kak. Kamu nggak mau coba mencari guru? Nah aku itu udah coba cari beberapa guru tapi masih belum ada yang tepat menurutku. Belum ada yang serak. Jadi aku sambil ngulik-ngulik sendiri dulu. Terus Masya Allahnya ada teman-teman dari sosial media aku itu pada nge-DM-in ngasih tahu Kak begini loh. Kalau kayak waktu pas pertama kali aku mau puasa itu sempat halangan. Aku bingung kan, katanya harus mandi wajib. Oke, iya, membersihkan diri. Iya, dikasih tahu benar-benar semuanya. Jadi kayak Masya Allah ternyata baik banget ya teman-teman sama umat muslim ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kayak terbantu banget. Apalagi ditambah kan aku kan dikasih tahu juga sama pacarku ini kan. Masya Allah banget. Ya terus dibimbing lah ya, termasuk keluarga dari calon ini juga ikut ngajarin. Iya, dibantu ngajarin juga aku sama maminya. Jadi kayak oke, ya walaupun belum dapat guru tapi aku sambil belajar tanya sama orang-orang yang di sekitarku. Tapi tetap aku sambil mencari guru. Ternyata komentar-komentar netizen di medsos itu membantu banget ya. Membantu, tapi ada sesi yang bikin aku ngedonnya juga Kak. Ada yang hujat juga. Iya, ngehujat juga, bener-bener. Jangankan Cici, Rukun aja. Sahabat Rukun tentunya juga paham lah. Maksudnya pasti akan ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Cici harus kuat sih, namanya perjalanan mu'alaf kan emang nggak mudah ya. Iya. Tapi kalau hujatnya sempat bikin ngedon nggak?
Kalau ketika ada yang menjadi, ini apaan sih, begini gitu. Oh pasti Ngedown banget. Itu ngedown banget Kak. Nah puasa yang 30 hari itu sebenarnya kan aku itu di challenge juga. Di challenge sama ya calonku ini. Bisa nggak nih full nih puasa gitu ya? Bisa nggak puasa full, terus sambil sharing-sharing aja, cerita keluh kesahmu apa gitu. Ya udah akhirnya aku coba bikin video challenge dari calonku itu. Ya akhirnya dari tapi aku nge-stuck di day 10. Kenapa? Day 10 karena itu udah banyak banget tuh hujatan-hujatan. Oh. Kayak ada salah satu komentar tuh kemarin disgusting. Kan itu disitu aku lagi belajar tapi dibilang menjijikan. Oh iya? Sampai begitu? Iya. Aku lagi semangat-semangatnya belajar tapi tiba-tiba ngedenger kata apaan sih disgusting, menjijikan. Iya kenapa belajar itu menjijikan? Ya ngedown akhirnya aku nge-stuck lah di video itu. Aku cerita-ceritanya nge-stuck. Tapi akhirnya disemangatin lagi, cobalah untuk ya bangkit buat lagi. Karena kan itu buat menyemangati diri sendiri juga kan. Apalagi kan kalau misalnya konten Cici itu kan alhamdulillah kan banyak yang menginspirasi tuh kan. Ya, banyak yang tertarik. Viral itu kan juga impact-nya kan ada orang yang merasa tertampar gitu kan. Orang ngerasa, mu'alaf aja mau nih ibadah begini gitu kan. Ya, banyak tuh yang bilang gitu Kak. Oh banyak yang cerita DM gitu juga? Maaf banget nih ya, kayak ada yang bilang, keren, ini yang mu'alaf aja bener-bener rajin buat belajar. Sementara kita yang udah Islam dari lahir, tapi masih ya untuk nge-stuck, untuk belajar tapi ini yang mualaf bener-bener semangat banget. Oh iya gitu, benar, alhamdulillah, Masya Allah. Saya aja ini ya, sekitar 140 podcast nih sama mualaf nih. Selalu belajar justru. Mualaf itu secara pengetahuan agamanya memang mulai dari nol ya, namanya baru belajar Islam, baru masuk Islam ya kan. Tapi cerita mendapatkan hidayahnya itu bisa jadi pembelajaran buat kita sebagai umat muslim yang baru lahir, yang dari lahir baru lahir, yang dari lahir. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa kepikiran bisa meninggalkan keyakinan, satu. Kedua, untuk kita percaya sama Allah, ada yang mualaf kehilangan keluarganya, ditinggalkan, ada yang kehilangan hartanya, ada yang kehilangan segalanya, tapi tetap menyerahkan diri kepada Allah. Itu belum tentu loh umat muslim yang dari lahir bisa sanggup kayak gitu. Atau bahkan kayak Cici deh, belajar huruf hijaiyah udah dewasa, sholat gitu kan, puasa. Kita yang muslim dari lahir juga pasti ada yang biasa aja, ada yang mampu, ada yang bahkan yang nggak menjalankan tuh ada aja kan, kembali ke personal ya Ci ya. Aku kadang kalau mau, aku sebenarnya tuh pengen banget sholat berjamaah di masjid, cuman aku kadang hatiku kayak malu. Aku malu karena ngelihat dari anak-anak kecil itu udah pada rajin ke masjid sholat, terus udah pada bisa ngaji, sementara aku udah gede tapi belum bisa apa-apa. Kayak aku segen sendiri loh. Itu kan salah satu tantangannya kan, yang nggak bisa dirasakan umat muslim kan, yang dari lahir. Iyalah, masa mau bareng sore-sore ibaratnya satu ikro satu yang masih SD gitu ya. Kita udah paling gede sendiri gitu ya. Itu tantangannya luar biasa sih. Iya, makanya kalau di saat aku lagi semangat belajarnya terus ada yang komen negatif kayak gitu, bener-bener bikin ngedown banget. Karena ya ini loh, dari titik gue sendiri mencari jati diri, akhirnya bisa menemukan aku nyamannya di mana, aku semangat belajar, terus dipatahkan sama kalimat segitu doang nih, sekalimat bikin ngedown banget. Nyesek banget sih itu ya kata-katanya ya. Bener. Tapi Cici butuh ustadz deh, butuh apa ya namanya, mungkin kalau misalnya lagi sisi ngedown atau ya mungkin bisa dapat sharing dari calon mertua atau pasangan itu gitu kan. Mungkin butuh ustadz yang bisa bimbing, mengarahkan dan lain sebagainya. Udah ada belum? Untuk sekarang belum ada. Belum ya? Belum ada. Rukun insya Allah atau sahabat Rukun bisa di komentar gitu kan, ngasih saran, ngasih info. Rukun juga insya Allah kalau misalnya nanti Cici berkenan, kita ada Masjid Sunda Kelapa yang ada di Jakarta Pusat. Nanti di situ ada ustadz di sana ngajarin tentang bagaimana basic Islam. Ada yang mau
bicara soal kritik teks kristologi ada Kodondik, ada banyak sih rekomendasi nanti ada Terang Jakarta mungkin komunitas, ada di bawah naungan Ustadz Feliciao gitu. Oh, boleh tuh Kak. Mungkin nanti kita bisa setelah podcast ini ya, nanti biar ada yang teman belajar lah ya, yang bareng-bareng dari mualaf juga gitu kan. Tapi ketemu nggak sama yang mualaf-mualaf lain gitu? Kebanyakan sih yang udah emang pada muslim dari lahir Kak. Makanya aku bener-bener kayak berjuang banget sampai di titik ini gitu loh. Karena ya yang di awal tadi aku cerita, aku sekolah ajarannya apa, papaku ajarannya apa, ibu ajarannya apa, agama apa. Terus kan ya walaupun ibu muslim juga, tapi kan aku nggak yang tahu banget gitu loh, maksudnya nggak diajarin ya karena ya besarnya juga di Jakarta kan? Aku besarnya di Jakarta, cuman ya karena aku tidak seberuntung kalian keluarga aku, jadi aku komunikasinya kurang, makanya aku sambil kesana kesini nyari jati diri sendirian, kadang capek tau kan? Capek lah, capek kayak nggak ada yang nggak ada yang ngajarin, aku nyari sendiri. Sekalinya lagi mau belajar malah dihakimi, waduh. Iya, memang ya speechless lah. Saya juga nggak bisa ngasih banyak masukan, Cici. Balik lagi nih, Ci. Cici ngerasa pernah nyesel nggak waktu masuk Islam? Pas masuk Islam nih, nyesel deh kayaknya balik ke sebelumnya aja deh, ribet banget nih misalnya gitu. Pernah kepikiran nggak seperti itu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, sama sekali? Enggak sama sekali. Karena aku masuk agama Islam itu bukan karena paksaan orang-orang, bukan karena dorongan orang-orang, enggak. Bukan karena calon ini kan? Oke. Bukan karena pacar atau temen-temen, ayo dong masuk ini, enggak. Aku itu masuk Islam ya karena dari hatiku. Ngerasa kedamaian dan ketenangan ya tadi ya. Aku ngerasa bener-bener nyaman banget. Oh, aku waktu pas sholat pakai mukena ini adem banget, hatiku tenang. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk masuk Islam tanpa ada dorongan orang-orang. Gitu. Masya Allah, iya. Iya, kalau cara masuk Islam juga hidayah beda-beda kan Ci ya, gitu kan. Dari mukena juga, walaupun saya nggak bisa ngebayangin sih. Kan bukan perempuan, jadi nggak bisa gue bayangin ketenangannya gimana kalau pakai peci sih, pernah rasain sih. Flashback dikit nih Ci, Cici kan keluarganya mix banget nih, gitu kan, dari ayah, ibu, gitu kan, bahkan sekolah. Itu sebenarnya belajar di sekolahnya itu apa aja kan? Waktu waktu usia 17 tahun kan Islam tuh sekolahnya, enggak? Sempat sekolah tapi cuma bertahan 2 bulan Kak. Nah, boleh ceritain, maksudnya dari TK, SD itu gimana? TK, jadi gini, TK, SD, SMP itu aku sekolahnya Kristen Protestan. Oke. SMK-nya itu baru Kristen Katolik. Oh, bisa begitu ya? Iya. Maksudnya kan pembelajarannya kan pasti agak beda ya maksudnya? Beda, agak ajarannya tuh beda banget. Terus ya udah kan aku belajar, tapi di satu sisi setiap pulang ke rumah beda ajaran lagi nih. Islam. Iya, Islam. Tapi di rumahku kan, papaku kan Buddha. Jadi ya emang ada, ini boleh sebutin nggak ya? Ada patung-patung Buddha. Oh, oke. Dan emang selalu apa sih? Dupa gitu kan. Ya itu kamu juga ngejalanin juga? Iya. Jadi kayak dari sekolah kalau ke gereja, setiap minggu aku ke gereja. Kalau di Kristen Katolik kan bisa, aku ikut juga. Iya, bahkan dulu waktu SD sama SMP itu aku sempet yang nyanyi-nyanyi itu loh di gereja Kak. Oh, singer. Iya. Itu juga. Iya, bener. Oh, memang iya, mungkin salah satu perjuangannya kali ya, akhirnya masuk mix semua tuh agama tuh ya. Iya, masuk semua. Bener-bener yang Kristen banget gitu lah, singer untuk nyanyi pujian-pujiannya segala macam. Misa ikutan di Kristen Katolik, terus kalau misalkan lagi ada acara ke kelenteng, papaku ikut juga. Aku ikut juga ke kelenteng, sembayang dupa. Mamaku kalau di rumah lagi sembayang sholat juga aku kadang suka ikutan, tapi diem-diem Kak. Kucing-kucingan. Cicinya yang diem-diem, ibunya juga diem-diem? Ibu iya sempat kucing-kucingan, cuman karena mungkin emang udah ini jadi ya udahlah, biarin aja. Cuman kadang kalau puasa apa suka kucing-kucingan sahurnya. Oke. Ya itulah mungkin salah satu perjuangannya, tantangannya kalau mix kan belum tentu semua bisa memahamin kali ya. Iya. Tapi yang bingung adalah
Cici itu ketika mengikuti banyak kegiatan dan itu agamanya beda-beda, nggak kaget, nggak aneh, nggak bingung? Enggak sih, karena emang udah lama juga kan dari TK, SD, SMP kan Kristen udah hafal banget. Terus Katolik 3 tahun juga. Terus ya Buddha kan juga udah dari kecil juga kan, Islam juga mama. Jadi ya udah terbiasa lah. Iya. Tapi pola pikirnya gimana? Ini kayaknya salah deh, atau ini itu nggak kepikiran sama sekali ya? Nggak kepikiran sama sekali. Oh iya Kak, itu kan tadi mamaku kan waktu pas sahur kucing-kucingan ya. Yang aku bilang waktu pas 17 tahun pembuatan KTP, aku masuk Islam. Akhirnya aku coba tuh Kak, belajar pakai hijab kalau mau kemana-mana, atau ikutan puasa. Tapi aku juga kucing-kucingan Kak. Karena aku takut diomelin kan. Iya. Ngapain sih pakai hijab gini? Ya ini kan kalau dari aku sendiri yang ngalamin ya. Ya udah, jadi kalau mau keluar tuh sampai aku takut banget. Duh, ini gimana ya, takut papi ngeliat nih pakai hijab gitu ya. Iya, aku sampai kadang bener-bener pengen coba banget pakai hijab pergi-pergi. Aku mau membiasakan diri. Aku tuh bawa hijabnya tuh di tas. Pas udah keluar rumah baru pasang. Sebenarnya menjawab loh dari sahabat rukun, kalau misalnya kita nonton dari awal tadi kan, ya nggak mudah. Milih Islamnya tuh juga nggak mudah. Bener-bener nggak mudah Kak. Karena apalagi ya aku kan tidak seberuntung kalian keluarganya, jadi aku komunikasinya pun juga masih kurang. Bener-bener aku sendirian, aku belajarin satu-satu. Masya Allah banget. Sampai akhirnya ya aku nyaman lah di agama Islam ya, karena emang ada ini juga kan. Calonku juga ini ceritain tentang ajaran agama Islam begini-begini, terus akhirnya kebukalah pola pikirku. Bahkan dulu tuh sampai aku sempat debat juga kok. Iya, kebayang kalau misalnya sudah ikut di berbagai agama kegiatannya gitu kan, itu akan diskusinya juga cukup tebel kali itu ya. Iya, karena emang aku kan ya dari kecil, bener-bener dari kecil disekolahin agama Kristen kan. Jadi bener-bener debatnya ini loh agama Islam. Enggak, gini. Wah, itu debatnya bener-bener gila banget. Ada sekitar berapa ya, 1 jam 2 jam ya? Itu 2 jam loh. Apa sih yang paling bikin debat itu kusir gitu? Maksudnya debat keras gitu sampai nggak ketemu solusinya itu gimana? Karena kan ya aku mikirnya ini agama, masing-masing agama ini kan ya punya Tuhan yang masing-masing kan, aku pikirnya. Ternyata dikasih tahu lah sama si calonku ini, enggak, Tuhan itu cuma satu loh. Terus aku ya karena emang dari kecil di agamaku Kristen, jadi kayak menolak lah. Ya enggak lah. Nggak bisa gitu lah gitu ya. Nggak bisa gitu lah, gini-gini. Terus akhirnya diajarin lagi, dikasih tahu lagi, tapi aku masih bebel, aku masih belum ngerti nih. Akhirnya sampai udah 2 jam kelar. 2 jam ya, tapi nggak sampai berantem kan maksudnya kan? Berantem bener-bener, sampai teriak-teriakan, bener-bener adu apa ya, pendapat lah. Enggak lah, begini kok. Ya coba cari gini. Udah tuh akhirnya setelah 2 jam kelar, nih Freddy ini sempat ngucap, ngebatin ya? Ngebatin, ya Allah tolong tunjukkan ini ya. Tolong tegur ya Allah. Berdoa untuk ditegur ya? Iya, dia bilang dalam hatinya kan. Terus, dalam hati ya, nggak ngomong, ya Allah tolong tegur nih gitu, enggak ya? Dia bilang dalam hati tuh. Aku kan nggak tahu kan. Terus selang 1 minggu kemudian aku sakit. Bener-bener, maksudnya sakit biasa kali atau gimana? Aku sakitnya ya kayak sakit biasa, awalnya sakit kayak tipes. Aku pikir aku kecapean kerja kan, karena kan ya aku anak ya mandiri, banting tulang sendiri cari kerja. Jadi aku pikir tipes, kecapean, tapi kok makin lama aneh nih. Tipes terus nggak lama itu kayak gatel-gatel. Aku pikir mungkin apa ya ini, imunku lagi turun atau apa, gatel tuh kayak gitu. Merah semua ruam berarti ya? Iya, ruam-ruam. Nah terus makin lama kok makin banyak nih, makin nyebar. Terus akhirnya aku coba, aduh ini kenapa ya? Tapi gatel, emang bener-bener gatel parah Kak. Terus akhirnya sampai lama-kelamaan aku coba KTM kan minum kelapa ya biar apa sih? Detox. Minum kelapa tapi wah langsung keluar tuh merahnya. Bener-bener satu badan itu merah semua, sampai kaki. Ini tuh sela-sela sininya. Mungkin nanti di pop up ya biar tahu ya, maksudnya separah apa sih gitu.
Iya, aku kalau cerita merinding lagi tuh Kak. Separah itu maksudnya? Separah itu Kak. Kayak sampai sela-sela, ini ujung-ujung jari ini tuh kukunya tuh sampai merah juga. Kayak, oh ini kenapa ya? Parah nih pasangannya nih. Doanya. Tapi kan tadi kan minta ditegur biar ngerti kan. Tapi di situ ada konklusi nggak? Maksudnya, wah kena azab nih gue. Gitu kan. Sempat mikir juga nih kenapa ya? Apa aku mikir-mikir lagi. Tapi 1 minggu sebelumnya aku sempat debat nih sama Freddy tentang agama. Apakah ini ditunjukin ya? Oh, abis itu ngobrol sama ininya apa? Pas bener-bener udahannya. Tapi kan selesai kan lama Kak. Itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu lebih kan ya? 2 minggu lebih aku kayak gitu. Akhirnya aku panik. Duh bisa hilang nggak ya? Karena bener-bener nggak ada satupun putih gini. Akhirnya makin lama, udah tuh aku didoain sama Pak Ustadz juga. Akhirnya ya udah tuh mulai pelan-pelan sembuh, putih-putihnya mulai muncul lagi. Belentong-belentong gitu putihnya. Ya putih kulit kan. Belentong. Jadi akhirnya lama-kelamaan udah tuh mulai balik ke normal. Gitu. Tapi setelah itu kepikiran nggak? Wah salah juga nih berarti pernyataan gue nih ya beberapa minggu yang lalu. Gitu kepikiran? Aku sempat bertanya-tanya, kenapa ya ini ya? Kok bisa tiba-tiba abis debat agama, tiba-tiba aku ditunjukkan lah kayak gini. Karena aku kan ke dokter kulit, katanya ini tuh apa ya namanya ya? Virusnya apa? Dia pun juga masih bingung. Kok bisa sampai separah ini ya? Bahkan maksudnya dokter aja bingung kan ya? Dokter pun masih sampai bingung. Kok bisa sampai separah ini? Kenapa ya? Ini virus nih. Terus akhirnya aku ke medis udah, ke non medis pun juga, aku ke Pak Ustadz. Katanya aku ada ngelangkahin penyakit yang emang dilempar sama orang. Tapi kan aku kan nggak ngeliat kan, tiba-tiba begitu. Yang tidak bisa dilihat dari segi medis lah ya. Iya. Oke. Akhirnya aku didoain sama Pak Ustadz ini. Akhirnya mulai sembuh tuh tadi tuh yang belentong. Terus aku mikir, wow, keren ya. Iya. Di medis pun dokternya bingung, terus di non medis sama Pak Ustadz dibilangnya begini, tapi sembuh gitu loh dengan doanya. Akhirnya sembuh, terus aku akhirnya ngobrol sama Freddy gini-gini, terus dia baru cerita. Tahu nggak? Setelah kita debat itu, aku sempat ngebatin. Wah, langsung situ aku tek. Berarti marah nggak? Marah atau memang Mas benar juga nih berarti kata omongan dia ngomong gini Mas sama dia bilang gini, jangan sampai Allah buka. Iya tuh. Aku sampai mikir apakah emang benar ya ini tuh agama Islam begini loh. Terus akhirnya ya udah tuh dari situ aku mulai kayak tersadar, wah berarti bener loh ini Allah tuh benar-benar ada, ya lu jangan ngeliat gimana-gimananya nih, Allah ada. Lu kalau Allah udah murka, lu jangan ngarep gimana-gimananya. Berarti itu benar-benar jadi titik buat semakin semangat Islamnya, berislamnya ya? Aku benar-benar kayak ditegur abis-abisan karena kan aku nggak percaya. Dan itu sembuh total? Sekarang sembuh? Nggak ada maksudnya namanya luka atau apa, bekas atau gimana gitu nggak ada? Nggak ada. Unik banget sih. Iya, dulu ya abis belentong-belentong, udah mulai agak putihnya reda nih, tapi masih agak merah muda pink gitu ya, karena kan bekas merah banget kan, agak gatal-gatal dikit, tapi habis itu udah benar-benar hilang sembuh kayak, wow, masya Allah. Iya kalau setelah itu akhirnya semakin ibadahnya makin baik, belajar semakin ini ya berarti hikmahnya ya menjadi ujian. Tapi kalau misalnya malah makin jelek ya musibah sih, itu azab. Bahaya sih itu. Coba di lobi jangan sampai doa-doa yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Masya Allah berjuang. Nah ini boleh kasih saran buat sahabat rukun nih Ci. Kasih saran buat sahabat rukun buat yang mengalami fenomena atau merasa perjalanan hijrahnya relate nih sama Cici, masih belum menemukan arah, masih mencari jati diri atau bahkan belum menemukan ustadz, gimana sih agar bisa seperti pengalamannya Cici nih tetap jalan bahkan alhamdulillah istiqomah nih di Islam gitu kan. Padahal agamanya sebelumnya udah banyak banget tuh kan. Kalau dari aku pribadi ya karena aku benar-benar bisa menemukan jati diriku nyamannya di agama Islam itu kan cukup rumit ya. Udah banyak banget yang aku lewatin.
Dari aku yang benar-benar pekerja banget, cewek, mandiri banget, nyari kerja sana sini capek, lu jangan patah semangat. Kalau misalkan emang lu udah coba cari berbagai jati diri lu tapi masih belum menemukan atau emang ada kesusahan di titik itu, lu tetap deh belajar. Kalau misalkan ada lu keraguan, lu coba cari tahu sampai lu benar-benar nyaman, sampai lu bisa ngerasain kalau lu tuh nyamannya di agama apa. Jangan pernah capek deh. Jangan pernah putus asa. Dan memilih itu juga berdasarkan keyakinan pribadi yang tidak boleh diintervensi orang lain lah ya. Benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Thank you Ci, sudah berkenan untuk sharing bersama sahabat rukun. Kita doain semoga Cici Kara ini istiqomah, belajarnya semakin semangat, kemudian disegerakan apa yang perlu disegerakan, sama ya menjadi magnet untuk orang-orang sekitar agar semakin semangat untuk beribadah dan berislam lah ya. Karena kan juga ditarik kan pasangannya untuk kembali hijrah lagi. Kita juga sahabat rukun juga jadi hijrah lagi. Thank you loh Ci sudah berkenan sharing. Buat sahabat rukun jangan lupa juga untuk di subscribe, like, komen, dan di share ke grup-grup WhatsApp keluarga. Cici ini harus viral biar semangat belajar ya. Tapi juga kalau misalnya ada komentar, saran, atau misalnya itu membangun, tentunya dipersilahkan. Tapi tentunya tetap berada dengan adab yang baik, akhlak yang baik, sehingga kita semangat bersama-sama nih belajar untuk melangkah lebih baik. Makasih Ci, sahabat rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.